Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa semester 3 ya, entah itu R1 dan R2. Selamat datang di mata kuliah Analyzing and Visualizing Cash Flow bersama saya Dewi Ika Oktavia. Baik, untuk kali ini materi terakhir ya sebelum UTS. Jadi pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini adalah bagaimana sih perlakuan dari akun-akun yang akan saya sebutkan nanti ya. Nah, yang pertama itu mata uang asing. Nah, gimana sih cara perlakuannya di dalam laporan arus kas gitu kan. Terus ada bunga dan dividen, ada pajak penghasilan, ada investasi pada anak perusahaan dan ketentuan lain. Nah, kalau teman-teman nanti ketika mengerjakan atau menyusun laporan arus kas ya, terus menjumpai transaksi yang berhubungan dengan poin-poin yang akan kita bahas nanti, jadi tolong perhatikan gitu ya. Takutnya nanti teman-teman bertemu dengan transaksi yang berhubungan dengan 5 poin ini gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, bagaimana sih perlakuan arus kas dalam mata uang asing ya. Di poin pertama itu ketika entitas ya, entitasnya itu atau perusahaannya itu ada di Indonesia ya, pakai mata uang fungsional yang ada di Indonesia apa, yaitu rupiah gitu kan. Kalau misalnya ada transaksi mata uang asing selain rupiah, nanti diubah ke rupiah, diubah ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs ya, sesuai dengan kurs pada saat tanggal transaksi. Nah, itu perlakuannya. Kemudian poin yang kedua, ketika perusahaan yang ada di Indonesia ini memiliki entitas anak di luar negeri gitu ya, ya otomatis laporan arus kas yang ada di luar negeri misalnya Malaysia gitu ya. Nah, Malaysia ya pakai mata uang yang ada di Malaysia apa, yaitu ringgit gitu. Nanti juga disesuaikan dengan kursnya ya, sesuai dengan tanggal transaksi gitu. Kemudian perlakuan mata uang asing di dalam laporan arus kas itu dilaporkan sesuai dengan PSAK nomor 10 tentang transaksi dalam mata uang asing ya. Terus yang terakhir, keuntungan atau kerugian akibat kurs bukan merupakan arus kas. Jadi nanti karena kurs itu pasti ada selisih ya. Selisih apalagi kalau mata uangnya kalau perusahaannya di Indonesia pakai rupiah tapi ada transaksi mata uang asing. Nah, itu pasti ada selisih kurs. Tetapi keuntungan atau kerugian dari selisih kurs itu tidak masuk di dalam laporan arus kas gitu. Karena tidak berhubungan langsung gitu ya dengan kas. Baik, itu mengenai bagaimana perlakuan mata uang asing di dalam laporan arus kas ya. Kemudian yang kedua, pembahasan mengenai bunga dan dividen. Nah, di sini bunga dan dividen itu diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten ya. Jadi nanti kalau misalnya bunga yang bagaimana, transaksi mengenai bunga yang bagaimana yang masuk di aktivitas investasi atau aktivitas pendanaan, terus dividen yang bagaimana atau transaksi dividen yang bagaimana yang nanti akan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi atau pendanaan. Nah, di sini kita bahas satu-satu ya. Oke. Untuk dividen, kita bahas tentang dividen dulu. Di sini ada 2 transaksi. Bisa pembayaran dividen, bisa pendapatan dividen. Nah, kalau misalnya pembayaran dividen itu kan berarti posisi perusahaan A misalnya ya, posisi perusahaan A itu yang diinvestasi. Jadi ada orang di luar atau perusahaan luar yang berinvestasi di perusahaan A. Nah, maka dari itu perusahaan A nanti akan ada transaksi mengenai pembayaran dividen. Nah, di sini pembayaran dividen itu diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena kalau ada yang berinvestasi ke perusahaan itu akan dianggap sebagai pembiayaan gitu ya, akan mendapatkan uang dari investasi itu gitu. Nah, makanya diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan. Oke. Untuk pendapatan dividen. Nah, ini pendapatan dividen. Jadi yang berinvestasi siapa? Ya perusahaan A, ya kan? Perusahaan A berinvestasi ke perusahaan lain gitu. Dia berinvestasi otomatis nanti akan mendapatkan dividen. Nah, di sini sama saja perusahaan A itu berinvestasi. Jadi akan diklasifikasikan sebagai arus kas
investasi gitu. Terus mengenai bunga. Nah, di sini juga ada pendapatan bunga dan beban bunga. Untuk pendapatan bunga ya akan diklasifikasikan sebagai arus kas investasi. Kenapa? Karena ada yang berhutang ke perusahaan A, misalnya ya. Ada yang berhutang ke perusahaan A. Otomatis perusahaan A itu sama aja menganggap bahwa itu aktivitas investasi, ya kan? Nanti kan akan mendapatkan penghasilan dari bunganya, bunga dari utangnya itu. Nah, terus mengenai beban bunga, ini akan diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan. Kenapa? Karena perusahaan utang, ya kan? Perusahaan ngutang di bank misalnya. Nah, itu setiap bulannya akan mengangsur entah itu angsuran pokoknya dan otomatis akan mengangsur bunganya juga. Nah, ini karena perusahaan itu utang ya akan diklasifikasikan sebagai kas pendanaan, arus kas pendanaan. Nah, itu nanti kalau teman-teman menyusun laporan arus kas dari awal pembayaran dividen masuk ke pendanaan ya sampai beberapa tahun kemudian atau selama perusahaan itu ada ya harus konsisten, harus dimasukkan ke pendanaan gitu. Itu perlakuan mengenai bunga dan dividen. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ketemu transaksi mengenai bunga dan dividen jangan sampai bingung ya, karena sudah dijelaskan. Oke, selanjutnya mengenai pajak penghasilan. Nah, ini pajak penghasilan pun harus diungkapkan tersendiri ya. Terus diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Kenapa? Karena pajak penghasilan itu pajak dari penghasilan, pajak dari bisa dari penjualan perusahaan, bisa dari laba perusahaan. Nah, maka dari itu kalau penghasilan itu kan didapatkan dari laba dan omset itu kan didapatkan dari kegiatan operasional perusahaan, kegiatan jual beli gitu kan. Nah, itu makanya dimasukkan ke dalam arus kas kegiatan operasi untuk pajak penghasilan. Poin yang ketiga, apabila arus kas pajak itu dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas, ya jumlah keseluruhan yang dibayarkan itu harus diungkapkan. Jadi ya intinya kalau misalnya pajak itu kan banyak gitu kan. Pajak ada PPh 21, PPh 25, PP 23, ya kan? Nah, itu kalau misalnya bayarnya sebesar berapa ya otomatis diungkapkan saja semua. Jadi real sesuai dengan yang seharusnya dibayar gitu. Itu perlakuan mengenai pajak penghasilan ya. Selanjutnya perlakuan mengenai investasi pada anak perusahaan. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, investasi dilaporkan hanya terkait arus kas yang terjadi antara investor dan investi. Tentu ya. Kalau ada investasi yang tidak berkaitan dengan investor dan investi ya tidak perlu dilaporkan ke dalam laporan arus kas. Kemudian yang kedua, arus kas yang berasal dari aktivitas perolehan dan pelepasan entitas anak. Nah, ini hubungannya dengan aktivitas atau transaksi pengakuisisian gitu ya. Nah, nanti disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas investasi. Nah, kalau misalnya perusahaan A itu mengakuisisi entitas anak dari perusahaan lain, itu kan sama aja kayak membeli perusahaan gitu kan. Dia seperti kayak membeli suatu aset gitu. Jadi akan dimasukkan atau diklasifikasikan sebagai arus kas investasi. Begitu juga ketika menjual entitas anaknya. Nah, itu. Terus poin yang ketiga, perusahaan harus mengungkapkan jumlah harga perolehan atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas atau setara kas. Jadi transaksi mengenai pengakuisisian ini entah itu menjual, entah itu mengakuisisi ya. Kalau misalnya pembayarannya pakai kas atau setara kas ya otomatis masuk ke dalam laporan arus kas. Karena di dalam laporan arus kas itu isinya adalah semua transaksi yang berhubungan langsung dengan kas atau setara kas ya. Ini mengenai investasi pada anak perusahaan. Yang terakhir mengenai ketentuan lain. Nah, di sini ada ketentuan lain yang belum saya sebutkan di poin-poin sebelumnya ya. Yang pertama, transaksi investasi dan pendanaan non-kas, ya ini non-kas diungkapkan pada bagian lain laporan keuangan. Oke, ini ada hubungannya dengan poin yang kedua. Sedangkan poin yang kedua adalah aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak berpengaruh langsung pada arus kas, pada kas gitu. Jadi sama aja ya, transaksi investasi dan pendanaan non-kas itu sama dengan tidak berpengaruh langsung pada kas. Nah, ini
tidak akan diungkapkan di dalam laporan arus kas karena tidak berhubungan langsung dengan kasnya ya. Terus poin yang ketiga, perusahaan harus mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan harus menyajikan rekonsiliasi. Nah ini kalau misalnya ada rekonsiliasi, ada perbedaan saldo perusahaan dengan saldo bank, terus ada rekonsiliasi. Nah itu harus diungkapkan semua ke dalam laporan arus kas ya. Terus yang keempat, perusahaan harus mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan dengan bebas. Jadi oleh perusahaan atau grup usaha tersebut. Jadi intinya poin keempat ini kalau misalnya mengungkapkannya itu sebesar A, ya tidak boleh digunakan oleh entitas anaknya atau tidak boleh istilahnya dirubah gitu jumlahnya, dimanipulasi. Kalau misalnya yang terjadi adalah sebesar berapa juta, 500 juta misalnya ya harus diungkapkan sebesar itu. Jadi sesuai, atau yang terjadi berapa diungkapkan sesuai dengan yang terjadi. Nah, ini mengenai ketentuan lain. Mungkin cukup ya, ini saja yang bisa saya sampaikan melalui podcast. Nanti untuk rinciannya, untuk kasus-kasus, contoh kasusnya itu akan saya bahas di pertemuan offline ya, teman-teman nanti di mata kuliah Analyzing and Visualizing Cash Flow. Mungkin cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.